Halo, selamat datang di pembelajaran minggu ini. Kita akan membahas materi perkuliahan kita yaitu konsep dan praktik kewirausahaan digital. Pada bagian pertama ini, kita akan memahami apa itu kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital adalah aktivitas menciptakan dan mengembangkan usaha yang menjadikan teknologi digital sebagai inti inovasi, proses, dan model bisnis. Ini bukan sekedar memakai internet sebagai tempat menjual, tetapi membangun nilai baru melalui data, platform, otomasi, AI, dan ekosistem digital. Di era ekonomi digital, hampir semua industri mengalami transformasi. Kewirausahaan digital lahir dari perubahan besar dalam perilaku konsumen, penetrasi internet, dan penggunaan smartphone. Teknologi seperti cloud computing, AI, dan payment gateway membuat sistem bisa berjalan dengan modal relatif kecil. Jika dulu bisnis membutuhkan aset fisik besar, kini cukup ide, MVP, dan akses platform digital. Kewirausahaan digital memiliki karakteristik khusus. Pertama, teknologi menjadi inti operasi, seperti Gojek yang menghubungkan pengguna dan driver melalui algoritma. Kedua, bisnis digital mengandalkan data untuk memahami perilaku konsumen. Ketiga, produk dapat diiterasi dengan cepat menggunakan A/B testing. Keempat, skalabilitasnya tinggi karena biaya penambahan satu pengguna hampir nol. Bisnis digital juga bergantung pada ekosistem platform dan bersaing berdasarkan inovasi yang terus berkembang. Meski peluangnya besar, membangun bisnis digital memiliki tantangan. Kompetisi sangat tinggi karena hambatan masuk rendah. Banyak pemain baru muncul dengan cepat. Selain itu, ketergantungan pada teknologi cukup besar. Gangguan server atau bug aplikasi dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Tantangan lain adalah biaya akuisisi pengguna yang semakin mahal, sehingga bisnis harus fokus pada strategi retensi, komunitas, dan juga viral loop agar lebih efisien. Tantangan berikutnya adalah regulasi dan privasi data, terutama dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Startup juga harus mampu melakukan monetisasi yang sehat. Banyak bisnis digital gagal bukan karena kurang pengguna, tetapi tidak mampu mengonversi pengguna menjadi pendapatan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang model pendapatan menjadi sangat penting. Peluang bisnis digital terus berkembang di berbagai sektor seperti e-commerce, social commerce, edtech, dan juga fintech. Contohnya kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia membuka lapangan besar bagi UMKM untuk berjualan melalui live selling. Di sektor pendidikan, platform microlearning dan mentorship digital terus berkembang. Fintech juga tumbuh melalui sistem pembayaran digital dan layanan keuangan yang inklusif. Sektor lain yang juga berkembang adalah health tech seperti telekonsultasi dan e-pharmacy, agritech dan foodtech yang membantu distribusi hasil tani, serta kreatif dan AI ekonomi yang membuka peluang bisnis berbasis teknologi AI. Selain itu, circular ekonomi seperti platform sewa barang dan thrifting juga menjadi tren. Artinya, ruang untuk inovasi sangat luas bagi siapapun yang ingin memulai usaha digitalnya. Tapi saat ini untuk usaha thrifting sudah tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Ini masuk dalam kategori penjualan yang ilegal. Oke, untuk berhasil ada beberapa strategi penting. Pertama, selalu mulai dari masalah, bukan teknologi. Gunakan metode Lean Startup dan Design Thinking untuk menguji ide secara cepat. Bangun MVP sebelum melakukan pengembangan besar, fokus pada pengalaman pengguna, karena UX dan layanan pelanggan menentukan retensi. Bangun komunitas sejak awal. Gunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan manfaatkan ekosistem seperti payment gateway, cloud, atau integrasi API untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, setelah memahami konsep dan tantangannya, bagian selanjutnya adalah merancang rencana bisnis digital yang inovatif. Rencana ini akan membantu mengukur kelayakan ide dan memastikan produk benar-benar dibutuhkan pasar.
Dalam menyusun rencana bisnis digital, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah pasar. Misalnya, UMKM kuliner kesulitan mengelola stok dan pesanan. Lalu tentukan solusi digitalnya seperti aplikasi POS, cloud-based. Tentukan juga target pasar dan proposisi nilai, yaitu alasan mengapa pelanggan memilih solusi Anda dibandingkan dengan kompetitor. Model bisnis menjelaskan cara bisnis menciptakan dan mendapatkan nilai. Beberapa model populer antara lain subscription seperti di Netflix, freemium seperti di Spotify, marketplace seperti Tokopedia, advertising base seperti TikTok, hingga transaction fee seperti GoPay. Model ini dipilih sesuai jenis produk dan perilaku pengguna. Setelah memilih model bisnis, lakukan analisis kompetitor dan tentukan keunggulan kompetitif. Rancang rencana operasi dan teknologi seperti arsitektur sistem dan integrasi pembayaran. Susun strategi marketing menggunakan referral, gamification, atau micro-influencer. Tentukan struktur tim yang dibutuhkan dan buat proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Oke, pada bagian ini kita akan melihat beberapa contoh nyata bisnis yang berhasil memanfaatkan kewirausahaan digital di Indonesia. Kita ada Kopi Kenangan yang berhasil tumbuh dengan memanfaatkan aplikasi sebagai kanal pemesanan utama serta integrasi ERP dan juga CRM. Ada Warung Pintar berhasil mendigitalisasi warung tradisional dengan POS dan juga dashboard stok. MS Glow memanfaatkan kekuatan social commerce untuk membangun komunitas digital. Ruang Guru memanfaatkan video dan analitik untuk memperluas akses pendidikan. Dua contoh ini menunjukkan bahwa inovasi digital sangat bergantung pada pemahaman kebutuhan pengguna dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Oke, secara keseluruhan, kewirausahaan digital adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar penciptaan nilai. Peluangnya luas ya teman-teman, tantangannya nyata, tetapi potensi pertumbuhannya sangat besar. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan memahami masalah, merancang solusi digital, memilih model bisnis yang tepat, dan memanfaatkan data serta teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Oke, demikian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini via video. Semoga materi ini membantu teman-teman biar bisa lebih paham dengan mudah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye.